Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, beserta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas Palembang. Adapun tujuan kami membuat video ini adalah sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Pendidik. Baiklah, sebelumnya kami akan membahas salah satu etika yang dimiliki seorang guru, yaitu etika tentang rasa peduli. Guru yang peduli terhadap siswa cenderung lebih peka terhadap isu-isu sosial dan emosional yang dihadapi oleh siswanya, sehingga mereka dapat memberikan bantuan ataupun dukungan kepada siswanya tersebut. Guru yang peduli juga dapat membantu mengidentifikasi minat dan bakat peserta didik mereka, sehingga mereka dapat mengarahkan ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Juga dalam konteks pendidikan modern, rasa peduli guru terhadap siswa menjadi semakin penting mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi setiap siswa saat ini. Dengan adanya rasa peduli yang kuat dari pihak pendidik, diharapkan setiap individu memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam proses pembelajaran. Baik, itu saja penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai rasa peduli seorang guru. Langsung saja kita simak dan kita lihat proses wawancara dari kelompok 1. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Sriwijaya dari program studi Pendidikan Ekonomi semester 6. Di sini kami izin untuk mewawancarai Ibu sebagai seorang pendidik, yang dimana seorang pendidik itu kan memiliki etika pendidik ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu kami, saya Salma Salsabila beserta dua rekan saya, nih Mas Anggun dan Hairunisa Nabila. Nah, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ya. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih juga sudah berkenan hadir di rumah saya ini. Ya, walaupun kita dalam suasana bulan suci Ramadan ya, tapi tidak mengurangi makna kita ya untuk tetap belajar dan semangat. Ya. Adik-adik yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Friedrika Lahayu SPD. Saya juga alumni dari Universitas Sriwijaya, Fakultas FK, program studi PPKN. Jadi saya ini kakak tingkat kalian sebenarnya, begitu ya. Kebetulan saya saat ini mengajar di SMP Negeri 5 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Saya bertugas di SMP Negeri 5 Talang Kelapa sebagai guru PPKN. Itu saja mungkin perkenalan dari Ibu. Baik Ibu, sudah kita ketahui bahwasanya nama Ibu adalah Ibu Friedrika dari guru dari SMP Negeri 5 Talang Kelapa. Ya, tapi nggak usah panjang-panjang memanggil nama saya, tetap ringkas saja karena saya punya nama selebritis yang dikenal oleh setiap anak-anak didik saya. Nama saya selebritisnya adalah namanya saya Rika. Baik Ibu Rika, langsung saja kita wawancara mengenai etika seorang pendidik. Nah, Ibu kan sebagai seorang pendidik nih, pasti mempunyai beberapa etika yang sudah Ibu miliki. Nah, boleh kami tahu apa saja etika yang sudah Ibu miliki tersebut? Ya, terima kasih. Adik Salma ya. Iya. Jadi adik-adik sebagai seorang guru, kita tentulah mempunyai yang namanya etika. Iya. Kalau kita tidak beretika, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita? Ya, ada beberapa etika yang dimiliki oleh guru. Banyak sih, tetapi dalam hal ini mungkin hanya beberapa saja. Mungkin saya akan menitik beratkan pada 3 etika yang paling penting. Yang pertama, seorang guru itu harus memiliki etika dalam membimbing peserta didiknya agar peserta didik dapat tumbuh menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang guru harus profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, tingkat profesional seorang guru dilihat dari bagaimana seorang guru itu menguasai bidang studi yang ia ampu atau yang ia akan ajarkan kepada siswa-siswinya. Yang ketiga, seorang guru itu harus dapat membimbing dan mencari informasi tentang peserta didiknya, ya. Karena mengapa peserta didik harus dicari informasi? Seorang guru tidak hanya
memberikan yang namanya materi. Tetapi seorang guru juga harus tahu karakter daripada peserta didik yang akan dia hadapi, yang akan dia bimbing. Nah, tentu saja informasi-informasi yang didapat itu juga akan meningkatkan kualitas daripada profesional guru itu sendiri. Nah, di sini, oh ya, tadi saya bilang 3 ya, saya tambahkan 1 lagi ya. Yang keempat adalah etika, di mana seorang guru itu dapat menjalin komunikasi yang baik antara guru, siswa, guru dan orang tua siswa, tentu saja dalam ruang lingkup kapasitas di mana guru tersebut mengajar. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Lalu tadi kan Ibu sudah menyebutkan 4 etika yang Ibu kembangkan. Lalu bagaimana Ibu menumbuh kembangkan salah satu dari 4 etika tersebut? Oke, terima kasih. Tadi adik Salma, ini adik Iya Mas, Anggun. Anggun. Jadi di Anggun begini, cara kita menumbuh kembangkan etika ada beberapa hal juga deh. Ya. Yang pertama itu datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi bagaimana seorang guru itu bisa menerapkan etika tersebut tanpa ada dari dalam diri sendiri. Artinya etika di sini yang berasal dari dalam diri sendiri itu keturunan deh. Ya. Jadi ketika kita kan semua ya, adik-adik juga kan berasal dari keluarga. Iya. Nah, peran serta orang tua di dalam menumbuhkan etika seorang anak itu sangat penting deh. Ya, bagaimana seorang tua bertingkah laku, begitu pula anaknya akan bertingkah laku. Ya, begitu. Jadi dari dalam diri itu suntikan atau vaksin dari orang tua itu perlu sekali. Nah ya, 1, menumbuh kembangkan dari dalam diri pribadi. Yang kedua, bagaimana etika kita ketika bersama-sama ya dengan sesama kita, atau dalam hal ini boleh teman kita, boleh masyarakat di sekitar kita. Nah, itu artinya etika yang berasal dari luar. Etika yang berasal dari luar ini itu dipengaruhi oleh faktor pergaulan kita sehari-hari. Ya. Nah, antara 2 ini harus balance. Namun, yang pertama ini harus lebih kuat. Karena keluarga itu adalah madrasah utama bagi pendidikan anak-anaknya. Gitu ya. Bagaimana seorang guru itu bisa mengembangkan etikanya? Ya, harus dari etika dalam dan etika luarnya. Nah, baru kedua etika tersebut, baru guru tersebut bawa ke pergaulan luarnya, khususnya di mana guru tersebut mengajar. Begitu. Ya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya saya izin bertanya Bu, Ya, silakan deh. apa saja permasalahan yang Ibu hadapi dalam menumbuh kembangkan etika tersebut? Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan tersebut? Oke, terima kasih deh. Jadi kan tadi kan ada 2 ya, kita mengembangkannya, etika dari dalam dan etika dari luar. Untuk apa dari dalam dan luar ini? Untuk mendukung yang 4 etika tadi, yang pertama kali saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana kita menumbuh kembangkan ya daripada 4 etika tersebut? Ya, kita komunikasi yang baik, gitu. Terjalinnya komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik. Contoh deh, misal nih nanti kalian di dalam guru ya, sebagai guru ketika kalian sudah mengajar nanti akan berbeda deh, dan suasana kita mengajar dengan suasana ketika kita masih kuliah gitu ya, akan banyak permasalahan pernak-pernik gitu ya, ada yang senang, ada yang tidak senang, kemudian ada yang membuat hati kita sedih gitu ya, ketika melihat anak-anak didik kita kurang care dengan kita gitu ya. Nah, saya sebagai seorang guru dalam hal ini menginginkan peserta didik saya bukan saja sebagai peserta didik yang kaku dalam hal ini. Saya menjalin komunikasi dan saya menganggap mereka adalah anak-anak saya, sama seperti anak pribadi saya begitu. Jadi ketika saya, khususnya ya, misalnya saya diberikan tugas sebagai wali kelas, saya walaupun bukan jam pelajaran saya, setiap kali saya usahakan sebelum masuk jam pelajaran sama ibu, kita dulu mengitar di kelas dulu, putar masuk dulu. Halo anak-anak, selamat pagi anak-anak, begitu ya. Kemudian mereka sapa, iya Bu, gini bagaimana kesiapan kalian belajar hari ini? Baik Bu, udah siap, sudah Bu, pelajaran apa saja hari ini? Nanti mereka saut ya,
berkomunikasi dengan saya. Kemudian saya selalu tanamkan kepada anak-anak saya, khususnya perwalian saya, kalian harus jujur. Karena tanpa kejujuran, semua akan sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian harus menghormati setiap bapak ibu guru yang mengajar di kelas kalian. Yang ketiga, ingat, saya adalah guru yang paling pencemburu. Karena apa? Saya tidak mau anak-anak saya ditegur oleh guru lain. Saya harus tahu terlebih dahulu apa masalah anak-anak saya, sehingga sebelum ditegur oleh guru lain, saya tahu memberikan solusi. Jadi cukup sampai pada wali kelas, begitu. Nah itu deh. Nah, kalau masalah-masalah yang dihadapi dalam menumbuh kembangkan etika sih banyak ya, Dek ya. Nah, itu pertama, Dek, karena kan kita ini mengajar tidak hanya satu peserta didik, tapi bermacam-macam peserta didik. Contoh, dalam satu kelas di sekolah kami itu sekitar 22 sampai 25 peserta didik. Artinya seorang guru harus memahami 20-an karakter itu, begitu ya. Karakternya harus dipahami, begitu. Antara yang satu dengan yang lain berbeda. Itu. Kemudian yang kedua, seorang guru itu harus tahu background dari anak-anak tersebut. Karena adik-adik nanti ketika kalian menghadapi kenyataan ya sebagai seorang guru, kalian akan dihadapi problematika peserta didik. Ya, mungkin mereka ada yang broken home, broken home. Papa mamanya berpisah begitu ya. Kemudian mungkin ada yang mereka ini tidak broken home tetapi kurang perhatian. Nah, bagaimana kita memanage anak-anak kita tersebut agar semuanya tetap semangat, tetap pada jalurnya, dan mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang baik begitu. Jangan disangka deh ya, mentang-mentang sudah SMP kemudian kita cuek bebek begitu ya, enggak begitu ya. Bukan hanya SD yang harus kita perhatikan ya, tetapi SMP, karena tingkat level pendidikan yang tengah-tengah ini biasanya lebih riskan ketimbang yang SD atau yang SMA begitu ya. Nah, nanti kalian akan menghadapi hal tersebut. Jadi cara mengatasinya adalah komunikasi deh. Kita rangkul ya. Kalau mereka ada masalah, misalnya kita lihat mereka sedih atau tidak mood belajar, nggak apa-apa, kita sampaikan dulu materi kita, santai saja. Misalnya adik-adik mengajar ekonomi, santai saja. Tapi kan kalian bisa melihat tuh, oh si A, kenapa ya si A hari ini kok kayaknya nggak mood ya? Pelajaranku ada apa ya sebenarnya gitu ya. Nah kemudian yang satu mungkin wah semangat gitu ya, oh, ini memang bagus gitu ya. Nah nanti jangan kalian marah ya, jangan. Kalian jelaskan dulu semua sudah. Ketika kalian memberikan soal, kan kita kan pasti memberikan soal ya untuk siswa untuk mengerjakan. Nah disitulah kalian membelai ya siswa yang kurang perhatian sama kita. Kamu ya gimana belajar hari ini? Kamu kok ibu perhatikan dari tadi? Kok kamu kok kayaknya nggak konsentrasi ya? Ada masalah apa? Gitu ya? Ayo cerita sama ibu. Oke, kalau nggak mau, biasanya kan anak-anak nggak mau tuh cerita di depan temennya ya. Nanti kamu itu ya temen ibu ya, kita cerita-cerita gitu ya. Nah, anak-anak harus dibelai begitu deh. Ya tidak bisa dikasarin begitu. Jadi harus dibelai. Bahkan saya punya anak-anak 22 perwalian saya itu, ada cewek ada cowok tentunya ya. Kalau mereka badung gitu ya, nakal, saya wajar. Saya selalu pesan, nak, kalian nakal, badung itu wajar. Apalagi anak laki-laki. Kalau pendiam aja itu nggak bagus, kurang bagus ya. Laki-laki pendiam gitu kan nggak bagus ya. Nah, tapi badung dan nakal kalian itu hanya sebatas badung dan nakal, bukan kurang ajar. Karena berbeda loh nak, kurang ajar dengan badung dengan atau nakal itu ya. Kalau kurang ajar itu udah melanggar banget etika. Ibu nggak suka loh, ibu malu sebagai wali kalian begitu ya. Nah saya kasih contoh deh nih, nakal tuh misalnya kalian lari-lari, usil ya, berantem lah, itu jagoan deh, ibu is okay lah, itu namanya cowok ya. Tapi kalau kalian sudah berbicara bahasa kotor, mengeluarkan bicara kasar gitu, itu udah namanya kurang ajar. Apalagi sampai meledek-meledekin guru begitu ya. Meskipun guru itu ada yang sebenarnya kalian ibu tahu, karena ibu dulu juga seusia kalian, mungkin ada guru yang kalian senang, ada yang kalian tidak senang. Bahkan dulu zaman saya pernah mengkasih
apa namanya label ya guru itu ya, ya bahkan nama gitu, misalnya Ibu Megaloma, guru bahasa Inggris saya gitu ya, kami sekelas itu kompak ngasih nama Ibu Megaloma, ya saking kami nakal, ya nakal itu sebenarnya kalau diucapkan itu sebenarnya kurang ajar begitu ya, jadi timbulnya kurang ajar kalau kita lanjutkan, tapi itu untuk kami cover kami sendiri, jadi guru-guru kami tidak tahu kalau itu kami kurang ajar padahal nakal kami ini ya, kurang ajar padahal nakal itu kayak gitu ya. Nah, jadi ketika itu mereka ketawa ya, senyum, ada ketawa, ada senyumnya gitu ya. Nah, jadi di situ saya lihat oh berarti anak-anak ini tidak harus kita kasih monoton gitu ya, materi kita begitu ya, kemudian harus kita paksa, jangan kita benci mereka gitu, kita belai, kita sayang ya. Kemudian yang bagaimana yang pintar juga harus kita puji. Dek, ketika kalian menjadi seorang guru, jangan segan-segan memberi pujian. Reward yang kita berikan kepada siswa itu tidak dalam bentuk permen, hadiah-hadiah saja, tetapi pujian itu sudah merupakan reward bagi siswa kita, dan itu lebih memacu mereka, gitu. Ya, jadi masalah-masalah yang dihadapi untuk menumbuh kembangkan etika itu ya kita atasi dengan komunikasi pasti utamanya ya, Salma ya, Dek ya, harus komunikasi ya. Bagaimana komunikasi tidak hanya dua arah. Kalau sama siswa oke, satu, sudah ya. Kemudian bagaimana lagi kita komunikasi dengan orang tuanya, gitu ya. Coba ibu minta, ayo anak-anak minta nomor telepon. Saya tidak segan deh komunikasi. Makanya HP saya nonstop. Saya kasih tahu, iya standby. Ibu jam segini waktunya sholat misalnya ya. Nanti kalau ibu belum jawab, nanti ibu yang call gitu. Jadi orang tua juga kayak lama-lama orang tua ya merasa percaya kan sama kita sebagai seorang guru begitu. Nah, yang ketiga, kita dalam mengatasi masalah kita juga tidak sendirian. Kita ada teman-teman kita sesama rekan ya. Seandainya nih kita tidak bisa mengatasi, sudah kita berikan solusi, sudah kita ajak komunikasi dengan baik dari siswanya, baik dengan orang tuanya. Ada rekan kita, dokter pendidikan kita di dalam satu sekolah. Guru apa? Guru? Belum sampai kepala sekolah. Guru apa? Guru BK, bimbingan konseling. Bawa tuh giring permasalahan ke sana ya. Nanti kita akan diselesaikan, dibantu penyelesaiannya oleh guru BK tadi ya. Jadi kita curhat, Bu, saya punya masalah nih, anak didik saya seperti ini. Saya ini berusaha untuk mengembangkan etika ya, kepada anak-anak saya supaya mau belajar, mau berusaha tadi ya. Tapi kok kayaknya seperti ini. Nanti guru BK yang akan ambil tuh data-datanya begitu ya. Nah, setelah kalau kita tidak bisa lagi, nah baru kita konsultasi ke wakil kesiswaan. Gong terakhir baru kepala sekolah ya. Itu namanya udah dilema tingkat tinggi banget begitu ya. Tetapi biasanya kalau hal-hal yang mengenai etika, kebiasaan, kemudian anak-anak itu biasanya cukup selesai di wali kelas atau guru BK. Begitu. Jadi komunikasi deh ya. Intinya komunikasi, menyelesaikan segala sesuatu komunikasi. Jadi komunikasi bisa dengan siswanya, komunikasi dengan orang tuanya, komunikasi dengan sesama guru, ya, pihak sekolah, guru BK-nya, ya, komunikasi. Kemudian yang kedua dalam menyelesaikan masalah, satu deh, inti dari segala hal adalah membawa doa untuk anak-anak kita. Jadi kita tuh berdoa bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk suami kita sendiri, bukan untuk pasangan kita sendiri atau anak-anak kita sendiri, tapi juga kita rangkul anak-anak didik kita supaya anak-anak didik kita juga sayang sama kita, gitu ya. Kalau ibu mah di sekolah terkenal cerewet saya, tapi saya juga kadang saya cerewet ya, tapi kok anak-anak saya lengket semua, ya. Ketika saya tidak masuk, saya pasti di-call, ibu-ibu kemana sih? Kamu sudah siap loh Bu belajar, gitu. Karena ini ya nggak masuk tuh mungkin karena sakit atau karena tugas luar, gitu ya. Yang harus saya tinggalkan begitu. Ibu kemana sih? Kamu sudah ngapal loh Bu, kamu udah siap ngapal gitu. Rasa mimik anak itu saya perhatikan, berarti mereka serius, ya. Nah, disitulah sukacita kita sebagai seorang guru. Ketika kita tidak hadir, kita dirindukan oleh siswa kita, bukan puri, bukan
Rasa peduli guru untuk generasi masa depan.